Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal dengan NIM 2210211210031. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisa video Dirty Vote 2 dan juga menganalisa terkait bencana alam banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Mari kita mulai dari Dirty Vote 2. Di sini ada penjelasan dari Profesor Zainal Arifin Mokhtar, Ibu Bibitri Susanti, dan Ferry Amsari. Sebenarnya setelah saya pahami, saya juga menonton Dirty Vote 1 waktu kampanye dulu, waktu masa-masa tenang, dimana Dirty Vote 1 dulu tujuannya adalah untuk menyadarkan kita sebagai pemilih untuk melihat apa yang terjadi selama kampanye pemilu, selama berjalannya ke pemilu, sebelum nantinya masuk kita ke dalam pemungutan suara TPS. Ternyata Dirty Vote 1 sebagai tempat untuk menyadarkan, sebagai ruang, sebagai edukasi untuk menyadarkan masyarakat bahwa terjadi beberapa kecurangan-kecurangan yang begitu besar, yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh salah satu pasangan calon. Tetapi ternyata tujuan dari Dirty Vote 1 itu belum mencapai apa yang diinginkan, sehingga muncullah film Dirty Vote 2 yang muncul setelah menangnya salah satu calon yang dikhawatirkan untuk menang oleh Dirty Vote 1. Oke, kita akan bahas di sini satu persatu beberapa poin yang penting saja. Kita mulai dari apa yang dibahas oleh Zainal Arifin Mokhtar. Mulai dari efisiensi anggaran. Yang menjadi problemnya di sini adalah efisiensi anggaran itu keluar melalui impres. Yang dimana kita tahu sebenarnya ini strategi politik, kebijakan daripada presiden kita. Kenapa kemudian impres itu keluar? Pertama, ketika efisiensi anggaran, berarti itu akan berdampak langsung kepada masyarakat. Kita tahu kita ada undang-undang tentang APBN yang dianggarkan, setiap kementerian sudah ada anggarannya, dan kemudian impres itu keluar. Di satu sisi, impres itu memang tidak sekuat undang-undang, tetapi kementerian-kementerian di bawahnya mau tidak mau, suka tidak suka, harus melaksanakan impres itu. Memotong anggaran dengan mencapaikan target sekitar 300 triliun untuk Danantara, yang kemudian sebenarnya impres itu memang kekuatan hukumnya tidak sekuat undang-undang gitu kan, atau seperti perpres, peraturan pemerintah. Tetapi apabila kementerian tidak melaksanakannya, ya maka menteri itu akan dipecat gitu kan, karena instruksi langsung dari atasannya mau tidak mau. Tapi kenapa kemudian tidak melalui undang-undang, supaya ada check and balance di situ, supaya ada fungsi kontrol juga dari DPR, ya walaupun DPR-nya nggak guna-guna amat lah ya. Karena ketika misalnya itu dijadikan PP atau perpres, itu kan nantinya akan di-judicial review di Mahkamah Agung gitu. Itu potensinya. Nah, sedangkan impres ya sifatnya kayak gitu. Itulah kebijakan politik, itu strategi politik dari Presiden Prabowo. Kemudian ada juga isu-isu terkait larangan jual LPG. Kita tahu bahwa sebenarnya LPG, bensin eceran itu kan memang sebenarnya dilarang gitu kan untuk diecer. Cuman karena kebutuhan daripada masyarakat, maka perlulah ecer mengecer ini. Kemudian ketika dilarang, ya otomatis antrian semakin banyak, termasuk misalnya kita melarang bensin eceran, ya otomatis nanti pom bensin akan penuh gitu kan. Itulah konsekuensinya gitu. Hukum itu nggak bisa dilihat secara positivismenya saja gitu kan, tapi harus dilihat juga kemanfaatannya kepada masyarakat gimana gitu. Nah, itu juga menjadi isu yang krusial. Kemudian penolakan RUU TNI dan Antara. Nah, penolakan RUU TNI sini munculkan polemik lah, karena ada wacana mengembalikan reformasi ABRI dan lain-lain ya kan. Nah, kemudian muncullah dari beberapa isu tadi, ada 5 isu yang menjadi krusial. Masyarakat merasa
pemerintah ini benar-benar sudah tidak akomodir apa keinginan daripada masyarakat. Maka muncullah hashtag dari Indonesia gelap, kabur aja dulu. Itu kan hashtag yang keluar karena kekecewaan terhadap pemerintah kita gitu. Masyarakat sudah menahan ini gitu kan, mulai dari kenaikan PPN, efisiensi anggaran, pelarangan jual LPG yang secara eceran, dan antara yang kita tidak tahu apa kebaikannya, RUU TNI yang menjadi keresahan masyarakat, maka muncullah hashtag Indonesia gelap gitu kan. Indonesia gelap pun ternyata direspon dengan cara tidak baik. Indonesia gelap, kau yang gelap, kata salah satu menteri Luhut waktu itu. Terus kabur aja dulu. Terus kata Bahlil, yang kabur-kabur ini nasionalismenya dipertanyakan. Sebenarnya dua hashtag ini adalah keresahan masyarakat, evaluasi daripada masyarakat untuk pemerintah itu mawas diri gitu kan, evaluasi diri gitu kan. Kemudian ternyata dari hashtag ini pemerintah tidak ada evaluasinya, maka muncullah kemudian isu-isu baru lagi, kenaikan PBB karena efisiensi tadi, yang anggaran-anggaran kepada daerah dihentikan beberapa, sehingga pajak-pajak di daerah makin naik tuh. Terus PPATK blokir rekening daripada masyarakat merasa ini dampaknya kepada mereka yang punya rekening lalu diblokir, sehingga puncaknya adalah di Prahara Agustus pada tahun 2025 ketika terjadi isu untuk demonstrasi besar-besaran yang kemudian didukung pula oleh meninggalnya salah satu ojol oleh aparat kepolisian. Disitulah masyarakat benar-benar marah, semarah-marahnya masyarakat pada saat itu. Sehingga ini adalah buah dari kebijakan-kebijakan politik yang membuat masyarakat itu geram. Nah, disitulah kemudian sebenarnya Dirty Vote 2 ini ingin menyadarkan kita, inilah dampak dari hasil pemilu kita, inilah buah dari pemilu kita gitu. Dirty Vote 2 ini ingin mengingatkan kembali bahwa berhati-hatilah dalam menggunakan hak pilih. Kemudian kita lanjut kepada terkait legitimasi yang rendah, kata Profesor Zainal Arifin Mokhtar, bahwa memang ketika pemilu selesai, Prabowo itu mendapatkan suara terbanyak. Bahkan secara kuantitatif demokrasi, Prabowo itu mendapatkan suara terbanyak nomor 1 di dunia. Setelah nomor 2-nya ada Jokowi, perolehan suaranya bahkan mengalahkan Donald Trump yang hanya beberapa juta suara, tapi Prabowo memiliki suara yang begitu besar gitu. Tapi ternyata legitimasinya rendah. Entah kenapa kemudian legitimasi rendah, sedangkan elektabilitasnya tinggi. Ini kemudian menjadi pertanyaan. Masyarakat tidak mengakui pemerintahannya. Masyarakat kecewa terhadap pemerintahnya. Inilah kemudian menjadi pertanyaan, ada apa dengan hasil pemilu kemarin? Bukankah 58% bukan angka yang kecil? Itu adalah angka yang besar sehingga membuat pemilu tidak 2 putaran, hanya 1 putaran. Tetapi legitimasinya kita lihat selama 1 tahun ke belakang rendah. Kemudian di sini juga melihat bahwa ada ancaman bendera One Piece yang juga dibahas. Sebenarnya negara dan juga aparat penegak hukum, pemerintah itu seharusnya sadar diksi penghinaan di dalam undang-undang lembaga negara dan bendera itu harus ada unsur mens rea-nya, unsur kesengajaannya untuk menghina negara. Tetapi pengibaran bendera ini adalah bentuk kritik terhadap pemerintah, bukan kemudian menghina bendera negara. Dan bendera negara pada 1 Agustus juga dikibarkan di atas bendera One Piece gitu kan. Dan One Piece ini sebenarnya simbol perlawanan terhadap pemerintah, tapi pemerintah kita sensitif terhadap hal itu gitu. Makanya pemerintah kita ini terlalu takut gitu kan. Masyarakatnya tidak mengakui mereka gitu. Prabowo ini juga sangat takut terhadap oposisi gitu. Nah, kemudian juga dibahas di sini mengenai Prabowo sebut oposisi bukan budaya kita. Nah, ini kemudian secara dasarnya, secara lahirnya negara ini dari pembentukan BPUPKI sebenarnya yang menang itu ada 2 pandangan nih. Waktu itu saat itu berdebat, ada pandangan Soekarno, Supomo dan lain-lain mengenai integralistik dan juga konservatif pada saat itu.
yang memandang negara kita ini negara kesatuan, gotong royong, dan lain-lain. Kemudian di satu sisi ada Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Baswedan yang saya ingat bahwa dari pandangan itu negara kita ini sebenarnya harusnya demokratik, liberalism, bahwa negara kita ini pemerintahnya boleh dikritik dan lain-lain. Tetapi ternyata yang menang adalah pandangan integralistik ini, sehingga Soekarno pada saat itu mendeklarasikan dirinya sebagai presiden seumur hidup. Nah kemudian ini maka Prabowo ternyata memiliki pandangan yang seperti itu juga. Dia nggak suka adanya oposisi di negara ini. Contohnya saja, dia menggandeng partai-partai besar, salah satunya PDI waktu pembebasan Hasto. Itu sebenarnya tujuannya adalah untuk menggandeng PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gitu. Di situ kemudian kita dapat lihat juga menteri yang problematik. Contohnya Bahlil. Bahlil itu adalah ketua umum partai politik. Kita secara politisnya saja tidak mungkin Bahlil dipecat. Kenapa? Karena kekuatan Golkar ada pada Bahlil. Ketika kemudian Bahlil itu dipecat, maka memungkinkan oposisi terhadap Prabowo itu dari partai Golkar gitu. Sehingga tidak mungkin Bahlil untuk dipecat. Inilah sebuah kebijakan politik. Kemudian membahas jumlah kementerian. Sebenarnya problematika yang ternyata tidak dilihat oleh negara ini adalah banyaknya jumlah kementerian. Kita ada jumlah kementerian terbanyak di dunia dan juga jumlah wakil menteri terbanyak di dunia. Berdasarkan apa? Undang-undang tentang Kementerian Negara yang baru saja direvisi dengan semudah itu gitu. Semudah itu. Entah ini adalah keinginan dari presiden, ternyata juga didukung oleh legislatif. Inilah kemudian tidak ada fungsi kontrol lembaga politik dengan lembaga politik, sehingga undang-undang ini begitu cepat, padahal konsekuensinya begitu besar terhadap anggaran negara. Kita bisa lihat di undang-undang APBN misalnya. Undang-undang APBN itu ngebahas anggaran-anggaran setiap kementerian, anggaran-anggaran setiap lembaga negara. Ketika jumlah kementerian, lembaga negara itu diperbanyak, maka konsekuensinya nanti di Undang-Undang APBN tahun 2026. Bagaimana kemudian undang-undang itu dapat mengakomodir biaya dari setiap kementerian? Nah, inilah kemudian menjadi PR sebenarnya. Apakah kemudian kita bisa melakukan upaya setelah ini? Jawabannya sebenarnya bisa, yaitu melalui lembaga hukum. Sebenarnya saya sendiri secara pribadi menganggap undang-undang Kementerian Negara yang baru saja direvisi ini adalah undang-undang yang problematik. Kita sebenarnya bisa melakukan judicial review. Sebagaimana kita tahu, peradilan konstitusi kita sangat-sangat progresif sejauh ini, oleh putusan-putusannya yang menghapus presidential threshold, memisahkan pemilu, melibatkan alat kelengkapan dewan, yaitu perempuan 30% gitu kan. Semenjak putusan 90 tahun 2023 waktu itu keluar yang meloloskan Gibran, setelah itu putusan-putusan dari Mahkamah Konstitusi itu begitu progresif. Pendidikan gratis bagi sekolah dasar. Nah sekarang apakah kemudian ada yang sadar untuk kita dapat melakukan judicial review terhadap undang-undang ini? Karena presiden di dalam undang-undang itu diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk membentuk kementerian sebanyak-banyaknya sesuai kebutuhannya. Nah ini kan kemudian bertentangan juga dengan pasal-pasal di atasnya, itu asas-asas efisiensi dan lain-lain dalam bentuk suatu kementerian gitu. Nah disinilah menjadi problematikanya. Kemudian saya akan bahas juga terkait mengenai apa yang dibahas oleh Ferry Amsari, bahwa di pemilu sebelumnya terjadi kerawanan politik uang. Ya sebenarnya itu adalah hal yang tidak bisa dielakkan. Kenapa? Dalam hal politik uang, negara kita masih, bahkan di pemilu dan pilkada masih berbeda aturan. Contohnya di pilkada kita memberikan sanksi pidana kepada penerima, sedangkan di pemilu tidak. Ada dua konsekuensi. Di pemilu kita akan menormalisasikan politik uang, tetapi di satu sisi di pilkada masyarakat akan takut untuk melapor. Contohnya di kasus Bandar Lampung pada tahun 2018 atau 2019 mengenai masyarakat ingin melaporkan kejadian politik uang ketika menerima uang dari salah satu calon di pilkada. Tetapi Panwaslu pada saat itu bilang bahwa kalau Anda melaporkan, Anda akan juga dipidana. Nah ini kan kemudian ketakutan. Contohnya juga di Barito Utara,
ketika ada operasi tangkap tangan yang menangkap semua pemberi dan penerima, pada saat itu penerima ingin menjadi justice kolaborator dan terjadi, dan disitulah kemudian pengadilan merasa terbantu oleh justice kolaborator di Pilkada Barito Utara. Tetapi ternyata yang menjadi saksi ini juga dipidana begitu. Inilah kemudian seharusnya ada kebaharuan, misalnya memang penerima akan diberikan hukuman, namun seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi misalnya, suap penyuap, ketika suap itu diberikan dan diterima, maka penerima ada di kurun waktu dalam waktunya 30 hari. Nah, pemilu kenapa kemudian tidak juga memberikan batasan misalnya 2 hari karena mengedepankan speedy trial misalnya, bahwa penerima itu tidak akan dipidana kalau dia melaporkan dalam jarak waktu 2 hari misalnya. Nah, itu kan suatu hal yang progresif. Jadi masyarakat memiliki kesadaran untuk melaporkan, dan di satu sisi mereka juga memiliki kesadaran untuk tidak menerima uang itu. Nah, kemudian di sini saya akan membahas mengenai ada perbedaan jumlah data dari polisi dan juga Bawaslu yang disampaikan oleh Ferry Amsari. Memang secara notabene lembaga Sentra Gakumdu atau 3 lembaga yang berada di dalam Sentra Gakumdu dalam menangani tindak pidana pemilu dan pilkada, ternyata terdapat permasalahan di dalamnya, itu ego sektoral antara polisi menyatakan ini bukan tindak pidana, di satu sisi Bawaslu menyatakan ini adalah tindak pidana, dan kejaksaan pun sama, terjadi ego sektoral di sana. Makanya penanganan tindak pidana pemilu khususnya itu sering sekali terhenti di tahap-tahap pembahasan 2, pembahasan 3 yang ternyata tidak dilanjutkan oleh polisi dan juga kejaksaan untuk dilakukan penyidikan dan kemudian dituntut gitu. Karena ada perbedaan dalam menginterpretasikan hukum pemilu begitu. Kemudian saya juga akan melihat di sini mengenai apa yang disampaikan oleh Fitri Susanti, bahwa ada beberapa solusi. Yang pertama itu adalah kaderisasi dan demokrasi parpol. Kenapa? Parpol menjadi kunci utama di negara yang sehat. Itu yang disampaikan oleh Profesor Mirza Satria Buana di dalam kelas kemarin di Lembaga Kepresidenan, bahwa partai politik adalah lembaga yang menentukan sehat atau tidak negara. Dan partai politik kita benar-benar tidak sehat, kaderisasinya tidak jalan, rekrutmennya tidak baik, pendidikan politiknya tidak ada. Itulah kemudian negara kita seperti yang kita lihat saat ini. Pendanaan parpol dan kampanye itu jelas bahwa audit saat ini saja dalam hal kampanye hanya audit kepatuhan di KAP, tidak ada audit investigatif baik dari Bawaslu ataupun dari KAP itu sendiri, karena peraturan tidak mewajibkan adanya audit investigatif. Apakah kemudian audit penerimaan LADK, LPSDK, LPPDK ini apakah sesuai kemudian dengan di lapangan? Oh, mungkin penerimanya adalah hanya 1 juta. Ternyata di lapangan kampanye besar-besaran gitu kan. Nah, inilah yang kemudian harus ada audit investigatif dalam hal dana kampanye. Kemudian mensyaratkan minimal jumlah tahun sebagai kader sebagai syarat penentu calon legislatif. Betul sekali. Khususnya orang-orang yang memang berasal dari daerah dapil itu gitu. Kemudian ada perombakan sistem pemilu. Jelas sistem pemilu kita baru saja putusan Mahkamah Konstitusi memisahkan pemilu lokal dan pemilu nasional untuk memudahkan penyelenggara. Sebenarnya itu juga memiliki dampak negatif. Kenapa? Seharusnya penyelenggaraan pemilu kita, menurut pendapat saya, kita sudah harus memodernisasinya. Misalnya, kita serentakkan saja semua pemilunya 7 kotak suara. Tetapi model penyelenggaraannya itu menggunakan sistem e-voting. Biar apa? Ketika pemilu 2 kali dalam 5 tahun, maka akan terjadi yang namanya polarisasi yang begitu besar. Contoh, pemilu kemarin misalnya, terjadi polarisasi sebelum pemilu dan sesudah pemilu. Bayangkan, pemilunya adalah 2 kali. Maka masyarakat akan terjadi polarisasi yang begitu sering di sana. Itulah dampak dan konsekuensi ketika sistem pemilunya dilaksanakan 2 kali. Dan juga perombakan model penyelenggara pemilu ini kurang lebih dengan yang tadi, bahwa pemilu kita perlu pembaharuan, mulai dari keterwakilan perempuan yang tidak diakomodir dari hasil pemilu gitu kan. Itulah yang perlu diperbaiki. Bisa kemudian kita mencampurkan sistem proporsional terbuka
dengan sistem proporsional tertutup, atau mungkin sistem proporsional terbuka tetapi dengan tidak mengedepankan suara terbanyak. Misalnya tetap berdasarkan ranking sesuai apa yang disusun oleh partai politik, tetapi penyusunannya harus berdasarkan sistem zigzag. Urutan pertama adalah laki-laki, urutan kedua adalah perempuan, dan urutan ketiga harus laki-laki, dan keempat adalah perempuan lagi. Sehingga perempuan benar-benar akan terlibat di sana, masuk ke dalam parlemen, begitu. Kemudian dibukanya ruang pendirian parpol yang baru dan organik, ini juga kemudian menurut saya perlu kemudian menjadi suatu terobosan membentuk partai politik perempuan. Kenapa? Karena perempuan-perempuan saat ini tidak merasa haknya dijamin oleh partai politik untuk masuk ke dalam pemerintahan legislatif misalnya. Maka kemudian menjadi konsekuensi yang bagus untuk kemudian kita bentuk partai politik perempuan untuk mengakomodir hak-hak perempuan. Nah, itu pembahasan dari Dirty Vote. Kemudian saya tidak akan berbicara terlalu banyak lagi. Yang pada intinya adalah kita dapat ambil kesimpulan di sini bahwa apapun hasil pemilu itu adalah konsekuensinya yang terjadi saat ini. Tugas kita sekarang adalah di pemilu 2029 kita harus jamin benar-benar. Yang pertama, kita harus benar-benar menjamin bahwa pemilu itu akan tetap ada. Jangan sampai kemudian pemerintah kita tidak ingin adanya pemilu. Pemilu harus tetap ada. Yang kedua adalah kita harus memberikan kesadaran itu kepada masyarakat. Salah satunya adalah melalui film Dirty Vote ini. Masyarakat perlu diberikan kesadaran biar pada tahun 2029 masyarakat tidak asal-asal pilih lagi. Masyarakat harus berdasarkan rasionalitasnya. Masyarakat harus memiliki kesadaran politiknya. Tugasnya siapa? Tugasnya adalah kita semua, partai politik dan lain-lain yang kita punya ilmu, kita punya pemahaman. Kita harus memberikan kesadaran itu. Akademisi kita salah satunya 3 orang ini sudah memberikan kesadaran bahwa terjadi begitu banyak problematika dalam 1 tahun kepemimpinan dari hasil buruknya sistem pemilu, buruknya penyelenggaraan pemilu tahun 2024 kemarin, sehingga buruklah juga kebijakan-kebijakan politik yang dihasilkan. Dan kita juga berharap Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang bisa diharapkan sebagai fungsi kontrol lembaga hukum kepada lembaga politik setelah kemarin melakukan kesalahan mengeluarkan putusan 90. Tapi kita harap ada putusan-putusan yang begitu progresif daripada Mahkamah Konstitusi, satu-satunya lembaga yang saat ini masih dipercaya oleh masyarakat sebagai pelindung hak minoritas dan juga perlindungan terhadap kesewenang-wenang dari pemerintah eksekutif dan juga legislatif. Itulah yang saya kutip dari pendapat buku Profesor Mirza Satria Buwana pada halaman 200-an, saya lupa. Nah, itulah kemudian yang seharusnya ada di dalam negara kita. Ketika kita tidak bisa berharap oleh lembaga eksekutif dan legislatif, maka satu-satunya lembaga adalah lembaga yudikatif. Yang kemudian solusi yang terakhir dari saya adalah untuk beberapa tahun ke depan kita sebagai masyarakat perlu menyadarkan diri, perlu mengevaluasi diri. Apa kemudian pentingnya pemilu bagi diri kita, sehingga tidak ada lagi konsekuensi-konsekuensi yang kita tanggung bersama oleh kaum 58% yang sebenarnya terhipnotis oleh jogetan-jogetan gemoy dan lain-lain sebagainya. Kita harus evaluasi diri. Nah, itulah penjelasan saya mengenai Dirty Vote 2, analisa saya bahwa politik benar-benar mempengaruhi kehidupan kita, benar-benar mempengaruhi segala hal di dalam negara kita, termasuk hukum di negara ini. Saya akan tutup dengan pendapat ahli hukum dari Universitas Indonesia bahwa memang hukum tidak tegak selalu. Sekali tegak, sekali runtuh, di sana berdiri, di sini rubuh. Karena ia tergantung pada tingkah laku manusia. Tugas kita ialah berdirikan ketika runtuh, tegakkan ketika rubuh. Profesor Erman Raja Gogok. Sekian untuk tugas yang pertama. Terima kasih. Oke, kita lanjut untuk video yang kedua, yaitu mengenai video bencana alam yang telah terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kita akan mulai mengenai latar belakangnya terlebih dahulu. Seminggu lebih, 2 minggu bahkan 3 minggu, hampir sekitar 3 minggu, bahwa kejadian ini menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Apa yang menjadi konsekuensinya? Korban jiwa, merusak rumah, merusak lingkungan di sana, merusak ekonomi di sana. Itu jelas bahwa sebenarnya ini bukan hanya sekedar bencana alam. Ini sebenarnya adalah pembunuhan berencana. Kenapa kemudian disebut sebagai pembunuhan berencana? Karena ini adalah buah dari permasalahan ekologis di negara kita. Ini adalah buah dari permasalahan ekologi dari pertambangan di wilayah Sumatera khususnya. Ini adalah permasalahan dari keserakahan dari sekelompok elit. Kenapa kemudian ini menjadi keserakahan? Kita dapat melihat faktanya. Saya menonton salah satu video dari Sandi Yuda Pratama Hulu yang dia menjelaskan, dan dia merupakan orang dari Tapanuli Utara. Dia menjelaskan bahwa daerah Tapanuli, salah satu daerah yang terkena bencana di daerah Danau Toba misalnya. Ternyata di daerah sana terdapat salah satu perusahaan, yaitu perusahaan TPL yang secara eksesif yang menggerogoti tanah ulayat dan juga hak-hak masyarakat adat di sana, di daerah Danau Toba. Sehingga inilah menjadi konsekuensi. Ini adalah salah satu kasus nyata kemudian bahwa ada perusahaan yang begitu harusnya bertanggung jawab. Kita bisa melihat flashback ke belakang, bagaimana di daerah Sidoarjo terjadi penambangan di menghasilkan lumpur lapindo kemarin kan di tahun 2008-2006. Itu bagaimana kemudian sekarang lumpur itu masih tetap ada. Lumpur itu menghilangkan banyak sekali kecamatan, menghilangkan banyak sekali perekonomian di sana. Nah, sekarang banjir yang begitu besar yang melanda Sumatera Utara dan Sumatera Barat termasuk Aceh. Apa tanggung jawab dari perusahaan-perusahaan yang begitu mengerikan ini? Ini bukan permasalahan perusahaan itu ilegal atau ilegal, tapi bagaimana kemudian pertanggungjawabannya, pemulihan lingkungannya. Karena ketika melakukan pertambangan, ketika melakukan eksploitasi terhadap alam, tidak ada kemudian upaya pemulihannya. Karena negara kita tidak mengatur secara ketat mengenai itu. Contoh, misalnya pidana, melakukan dalam hal perusakan lingkungan dalam hal pidana misalnya. Ketika melakukan tindak pidana pokoknya apa terhadap perusahaan? Penjara dan juga denda. Tidak pernah pidana pokoknya adalah pemulihan lingkungan, karena pemulihan lingkungan hanya sebagai pidana tambahan. Bayangkan denda tidak menutupi atau bahkan denda tidak dilaksanakan untuk memulihkan lingkungan. Apa konsekuensinya? Lingkungan rusak, tidak ada upaya untuk pemulihannya, tidak setimpal kemudian dengan kerugiannya. Karena dalam hal lingkungan, korbannya bukan hanya masyarakat, bukan hanya negara, tapi lingkunganlah yang menjadi korban utamanya. Maka lingkunganlah yang seharusnya menjadi pemulihan utamanya. Kemudian ini juga diakui oleh salah satu anak menteri Purbaya, bahwa sebenarnya ada 2 perusahaan yang bertanggung jawab dalam hal banjir di Sumatera Utara. Salah satunya saya sebutkan tadi, yaitu perusahaan TPL dan juga perusahaan TBS. Nah, ini kemudian menjadi fakta di mana perusahaan-perusahaan itu tidak hanya berbicara masalah legal dan ilegal, tapi perusahaan itu harus ada pertanggungjawabannya, gitu. Kemudian di sini ternyata tidak hanya melihat secara perusahaan, tapi ternyata ada pengalihan fungsi alam, fungsi hutan, penggundulan lahan. Salah satunya adalah katanya food estate yang menjadi paling besar di daerah Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Nah, ini kemudian salah satu juga contoh fakta empiris yang menyebabkan bencana-bencana ini. Siapa sekarang bertanggung jawab? Negara saja tidak sudi kemudian untuk menetapkan sebagai bencana nasional. Yang kedua, tidak sudi untuk menerima bantuan-bantuan dari luar. Saya akan bahas nanti. Ternyata tidak hanya kasus itu. Kasus yang lainnya adalah pengerukan bantuan di pegunungan Bukit Barisan di daerah Tapanuli Utara menuju Tapanuli Tengah. Nah, di sini ternyata masyarakat ini sebenarnya sudah secara eksesif. Tidak hanya perusahaan, masyarakat di sana pun ternyata memanfaatkan sumber daya hutan dan batu-batuan di pegunungan sana.
sepanjang jalan Tapanuli Tengah dari sepanjang Tapanuli Utara menuju ke Tapanuli Tengah. Rakyatnya ternyata juga bersifat eksploitatif gitu kan. Lalu apakah kita mengesampingkan pertanggungjawaban perusahaan? Tidak, ternyata semuanya bertanggung jawab, semuanya harus bertanggung jawab. Kemudian ternyata di tengah-tengah bencana itu, seorang pemimpin negara ini, seorang kepala pemerintahan, seorang kepala negara mengatakan bahwa kita tidak perlu takut, bahwa deforestasi, bahwa kelapa sawit yang ada daunnya dan lain-lain. Maka lihatlah sekarang, ini adalah konsekuensinya. Dia harus bertanggung jawab. Dia harus bertanggung jawab sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dia sudah mengatakan itu, berarti dia melegalkan apa yang terjadi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat gitu kan. Dan kemudian tadi menarik adalah kita juga menolak adanya bantuan di luar negeri. Oke, mungkin ini ada plus minusnya juga gitu kan, kita akan pandang hebat, tapi ternyata minusnya adalah alasan negara menolak bantuan dari luar negeri adalah ingin menunjukkan bahwa negara kita adalah negara hebat, negara yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri, negara yang ingin dipandang besar oleh dunia, yang bisa menangani bencana alam dengan kemampuannya sendiri. Ini menunjukkan bahwa negara seakan-akan melihat ini adalah sebagai ujian, hanya sebagai ujian. Dan menurut saya ini terlalu NPD gitu kan. Kalau dibilang ini ajang pembuktian dan lain-lain dengan menolak bantuan itu, wilayah Sumatera sana, wilayah Sumatera Barat dan juga Aceh perlu bantuan-bantuan itu, tidak peduli dari siapapun. Mereka perlu bantuan segera. Pemerintah, apa yang bisa dilakukan sekarang? Yang katanya pengen menyalakan listrik, ternyata listrik di sana masih padam. Bagaimana ini Bahlil ini? Nah, kemudian isu yang ternyata di dalam bencana ini terjadi, dalam proses terjadi bencana ini, yang diangkat oleh kepala negara, kepala pemerintahan kita, adalah isu mengenai pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Bagaimana kemudian rasa empati dari pemerintah kita? Justru yang dibahas adalah pemilihan kepala daerah oleh DPRD, yang ternyata di situ saja kita dapat melihat bahwa pemerintah ingin mengelak daripada putusan MK yang mengenai pemisahan pemilu lokal dan pemilu nasional. Negara ingin menghindari itu karena konsekuensi dari pembiayaan dan lain-lain. Sebenarnya pemilu tidak berbicara masalah anggaran, karena pemilu berbicara masalah kepastiannya, dan negara merespon secara tidak langsung dan secara langsung bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD di tengah-tengah bencana yang terjadi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Sebenarnya kita bisa membawakan suatu kebaharuan hukum, khususnya dalam pidana undang-undang PPLH, bahwa pidana pokok tidak lagi denda dan penjara, tetapi pemulihan lingkungan. Berapapun biayanya, dengan konsekuensinya adalah memulihkan lingkungan. Ketika biaya lingkungan itu dihitung untuk dipulihkannya sekian berapa, maka hakim dapat menjatuhkan putusan di sana sebagai pidana pokok. Ada pidana tambahan itu perampasan keuntungan dan lain-lain yang saya juga ingat-ingat lupa. Salah satunya adalah harusnya pidana pemulihan lingkungan itu dipindahkan menjadi pidana pokok dalam undang-undang lingkungan hidup gitu. Tapi itu adalah kebijakan politik lagi begitu. Kemudian ternyata isu yang tidak kalah penting adalah ketika terjadi bencana, masyarakat di sana akan mengalami yang namanya krisis ekonomi, krisis kesadaran hukum, krisis empati. Ternyata terjadi banyak tindakan-tindakan kriminal. Salah satu contohnya adalah penjarahan Indomaret, bahkan pemerkosaan di daerah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Saya dapat sumber waktu itu ada videonya, FYP-nya waktu itu di TikTok, bahwa ini menjadi konsekuensi memang sebenarnya ketika masyarakat, ketika kita merasa ekonomi kita terancam, kesejahteraan kita hilang, maka yang terjadi adalah tindakan kriminal yang muncul setelah itu. Nah, di sini ternyata tidak menjadi perhatian dari pemerintah dan perhatian bagi kita bahwa akan ada
korban-korban baru dari tindakan kriminal ini. Bayangkan saja, mereka sudah tertekan secara ekonomi dan mental. Lalu muncul tindakan kriminal yang menimpa mereka, pemerkosaan misalnya. Ini bagaimana kemudian kita dapat mengatasi hal ini juga? Kita tidak boleh menutup mata, hanya fokus pada bencananya saja, tapi ada kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat berjalannya pemulihan ini gitu. Nah, itulah yang kemudian harusnya menjadi perhatian kita semua, sehingga saya dapat simpulkan beberapa hal. Apapun yang terjadi saat ini seharusnya peringatan dari alam kepada kita semua, peringatan terhadap negara, dan peringatan terhadap kita semua yang seharusnya mengontrol pemerintahan kita dalam hal mengeluarkan izin tambang dan lain-lain. Karena tambang begitu mengerikan. Memang secara ekonomi itu baik bagi ekonomi negara, tetapi secara konsekuensi alamnya, kalau memang kemudian tambang itu benar-benar bisa untuk dipulihkan lagi ke keadaan semula, ya kan? Misalnya salah satu gus dari NU kemudian bilang, kenapa Anda begitu peduli dengan pemulihan lingkungan? Bilang Wahabi lah dan lain-lain. Padahal hakim MK kita sudah memperingati itu gitu kan, memperingati bahwa izin tambang ketika diberikan kepada kampus dan juga ormas itu akan menghilangkan daripada etika yang terjadi dalam dua instansi ini, kampus dan juga ormas. Itu bahaya sekali, maka jangan pernah diberikan kepada mereka. Apalagi ada ide ingin mengelola tambang oleh masyarakat. Negara saja sedang tidak becus mengurusi, apalagi masyarakat. Enggak, harusnya negara harus bertanggung jawab secara materi, ekonomi, dan mari kita berdoa bersama untuk pemulihan dari daerah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Semoga di daerah Kalimantan khususnya yang saat ini dalam proses penambangan besar-besaran, apalagi kita bisa lihat di daerah dari udara pesawat, kita akan lihat bahwa kondisi Kalimantan sudah begitu mengerikan. Seharusnya Kalimantan segera mawas diri terhadap hal-hal ini, termasuk pulau-pulau lain juga. Tapi Kalimantan harus tetap menjadi paru-paru dunia. Juga kita perlu terlibat untuk bersuara. Kita harus berisik sebagai masyarakat yang mengontrol lembaga politik kita untuk membantu juga dan lain-lain. Cabut semua yang menjadi masalah saat ini. Tidak hanya di daerah Sumatera dan Sumatera Barat, tetapi di semua daerah di Indonesia perlu untuk upaya pencegahan preventifnya untuk tidak terjadi hal yang sama akibat masalah dari ekologi di negara ini, akibat dari pertambangan yang mengerikan. Izin-izin tambang yang tidak seharusnya diberikan lalu diberikan. Izin-izin tambang yang seharusnya dipilih secara rigid oleh pemerintah, yang seharusnya betul-betul ditentukan berdasarkan kemampuannya. Jangan kemudian memberikan ini kepada ormas keagamaan, kampus, dan lain-lain. Mereka tidak mampu dalam hal melakukan upaya tambang itu gitu. Negara secara konstitusi dialah yang sebenarnya bertanggung jawab untuk alam dan lain dan sekitarnya gitu. Nah, sekian dari saya untuk analisa ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan tugas ini setelah selesai saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ari Sandi Mursalin SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Inilah yang bisa saya jelaskan, inilah yang bisa saya analisa. Salah hilang mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak relevan, kata-kata yang salah, kata-kata yang tidak benar, mohon dimaafkan. Karena ini hanya analisa saya sebagai mahasiswa hukum yang melihat hukum di negara kita saat ini runtuh dan rubuh. Maka kita harus tegakkan dan mendirikan hukum itu. Sekian dan terima kasih.